Halo dan selamat datang kembali di channel kami. Di depan saya ada Huawei Watch Fit 5 Pro, dan di video kali ini saya akan menunjukkan beberapa trik yang bisa Anda gunakan di jam tangan ini. Jadi mari kita mulai. Dan hal pertama yang ingin saya tunjukkan adalah pintasan tombol. Pada dasarnya Anda bisa menetapkan dan menyesuaikan pintasan tombol untuk tombol bawah di sini. Secara default, tombol ini akan membuka menu olahraga saya rasa ya, atau aplikasi olahraga pada dasarnya, dan Anda bisa menyesuaikan ini untuk melakukan hal-hal lain. Dan untuk melakukannya, kita perlu membuka pengaturan. Jadi tekan tombol crown untuk membuka menu, lalu ketuk ikon pengaturan dan masuk ke pengaturan. Kita perlu mencari opsi yang disebut tombol bawah di sini, dan setelah menemukannya, ketuk opsi tersebut. Dan seperti yang Anda lihat, kita memiliki dua pintasan, yaitu tekan sekali dan tekan dua kali, dan kita bisa menyesuaikannya dengan mengetuk salah satunya. Gulir daftar fungsi dan cari yang ingin Anda gunakan. Misalnya, mari kita buka menu musik dan atur untuk ditekan dua kali. Anda bisa melakukan apa saja, Anda bisa langsung menetapkan aplikasi pembayaran, dan itu sangat berguna jika Anda memiliki beberapa aplikasi pembayaran di jam tangan Anda, dan Anda bisa menggunakannya untuk membayar ya dengan jam tangan Anda. Tapi Anda harus menginstal beberapa aplikasi pembayaran terlebih dahulu agar bisa memilihnya di sini. Oke. Dan sekarang, jika saya menekan tombol sekali, itu akan membuka menu musik. Jadi Anda bisa menyesuaikannya dan membuat jam tangan Anda terasa lebih personal, lebih nyaman digunakan. Dan dengan menggunakan pintasan ini, hal lain yang ingin saya tunjukkan adalah menu aplikasi terbaru. Dan ini bisa sangat berguna jika Anda ingin melakukan multitasking di jam tangan Anda atau berpindah antar aplikasi dengan cepat. Dan untuk melakukannya, cukup buka beberapa aplikasi. Atau lebih tepatnya, pertama-tama mari kita buka menu aplikasi terbaru. Jadi untuk membuka menu aplikasi terbaru, tekan tombol Chrome dua kali, dan inilah menu aplikasi terbaru. Di sini kita pada dasarnya memiliki daftar aplikasi yang baru saja ditutup. Saya tidak tahu berapa banyak yang diingat, tapi saya kira sekitar 10 aplikasi. Dan pada dasarnya, Anda bisa berpindah antar aplikasi dengan cepat menggunakan menu ini. Jadi misalnya Anda membuka pengaturan di jam tangan Anda menelusuri pengaturan, melakukan sesuatu di pengaturan, lalu Anda menutup pengaturan dan membuka aplikasi lain. Misalnya, saya tidak tahu, aplikasi detak jantung, Anda mengukur detak jantung Anda, selesai, dan Anda memutuskan untuk kembali ke pengaturan, tapi Anda tidak ingin repot-repot melalui semua itu. Membuka menu, mencari ikon pengaturan, hal-hal seperti itu, Anda cukup menekan tombol Chrome dua kali. Ini akan membuka menu aplikasi terbaru, temukan pengaturan di sini, dan Anda bisa mengetuknya. Dan itu akan membawa Anda kembali ke pengaturan, bahkan akan mengingat kondisi terakhir saat Anda meninggalkan pengaturan. Jadi halaman yang sama saat Anda meninggalkan pengaturan, Anda akan dibawa kembali ke sana. Dan Anda bisa menggunakannya dengan aplikasi lain. Jadi misalnya Anda bisa menggunakan aplikasi catatan jika ada di jam tangan, mencatat sesuatu di jam tangan Anda, lalu berpindah ke aplikasi lain, melakukan sesuatu, kemudian kembali ke catatan, dan sebagainya. Pada dasarnya, ini bisa sangat berguna untuk multitasking atau sekadar berpindah antar aplikasi dengan sangat cepat. Jadi saya sarankan untuk mencobanya dan menggunakannya. Hal menarik lainnya yang saya rekomendasikan dan ingin saya tunjukkan adalah opsi untuk mengunduh dan memasang tampilan jam tambahan. Nah, ini berguna jika Anda ingin mempercantik jam tangan Anda, mungkin membuatnya lebih menarik untuk digunakan. Pada dasarnya begitu. Karena, misalnya Anda sudah menggunakan tampilan jam default selama beberapa waktu dan mulai bosan, Anda selalu bisa mengunduh dan memasang tampilan jam tambahan. Dan setelah Anda memasang tampilan jam tambahan, Anda bisa berganti-ganti di antara tampilan tersebut. Anda bisa menyesuaikan jam tangan Anda sedikit, membuatnya lebih menarik tentu saja. Dan untuk memasang tampilan jam tambahan, jam tangan Anda harus dipasangkan dengan ponsel, tentu saja. Dan setelah perangkat terhubung melalui aplikasi Huawei Health, kita bisa membuka aplikasi Huawei Health. Masuk ke menu perangkat, dan di sini pilih Huawei Watch Fit 5 Pro kita. Pada halaman ini, Anda akan melihat kategori bernama Watch Faces. Anda bisa mengetuk More untuk membuka Watch Face Store. Mungkin saja Anda tidak menemukan kategori ini, dan jika demikian, saya sarankan untuk memeriksa atau mencoba menginstal ulang aplikasi Huawei Health dan selama proses instalasi aplikasi. Jadi, pada dasarnya, jika Anda menghapusnya lalu mulai menginstalnya kembali,
Selama proses instalasi, Anda akan melihat pop-up atau halaman di mana Anda akan diminta untuk memilih wilayah layanan. Pilih sesuatu yang berbeda dari yang Anda pilih sebelumnya. Sebagai contoh, saya biasanya menggunakan United Kingdom dan itu berjalan dengan baik. Dan semoga setelah Anda mengatur aplikasi dengan wilayah layanan yang berbeda, semuanya akan berjalan lancar. Kategori watch faces seharusnya sudah muncul di sini. Dan sekarang kita bisa mengetuk More. Setuju. Dan di sini kita memiliki toko watch face. Anda bisa menjelajahi ini, mencari sesuatu yang Anda sukai, dan setelah Anda menemukan watch face yang Anda suka, Anda cukup mengetuknya. Dan setelah Anda mengetuknya, akan terbuka halaman info tentang watch face tersebut. Dan di sini Anda bisa melihat deskripsi serta tag-nya. Anda bisa menandai watch face sebagai favorit jika mau, dan Anda juga mendapatkan rekomendasi lainnya. Dan setelah Anda memutuskan untuk menginstal watch face tersebut, Anda cukup mengetuk Install. Proses instalasi akan dimulai dan setelah selesai, watch face akan langsung diterapkan di jam tangan Anda. Seperti ini. Dan sekarang kita punya watch face yang berbeda, dan pada dasarnya ini akan membuat tampilan jam tangan kita jadi lebih menarik secara visual. Dan karena kita sedang membahas tentang watch face, Anda juga bisa memasang watch face custom. Jadi pada dasarnya Anda bisa mengatur watch face sendiri dengan foto atau gambar milik Anda. Bisa juga berupa video. Dan dalam kasus jam tangan ini, karena jam ini juga memungkinkan Anda untuk menggunakan video sebagai watch face. Dan untuk melakukannya, tentu saja Anda buka aplikasinya, lalu masuk ke halaman perangkat dan di sini ketuk pada My Faces. Dan di sini Anda akan melihat daftar watch face yang terpasang di jam tangan Anda, dan Anda akan menemukan opsi video dan galeri, dan untuk mengatur, misalnya yang dari galeri. Pertama, saya akan menunjukkan kepada Anda cara menggunakan galeri, lalu saya akan tunjukkan cara menggunakan video. Anda cukup mengetuk galeri, dan di sini Anda perlu menambahkan gambar sebagai latar belakang. Jadi Anda bisa mengetuk tombol plus dan Anda punya opsi untuk mengambil foto atau memilih gambar. Opsi ambil foto pada dasarnya akan membuka kamera. Anda bisa mengambil gambar dan menggunakannya sebagai watch face, dan opsi pilih gambar memungkinkan Anda memilih sesuatu dari ponsel Anda. Saya akan menggunakan opsi kedua, izinkan perizinan, lalu buka folder unduhan. Dan misalnya saya ingin menggunakan gambar ini sebagai watch face. Sekarang kita perlu memotong gambar karena seluruh gambar tidak akan muat di watch face. Jadi kita perlu memperbesar dan memperkecil, menggeser ke kiri dan kanan, lalu memilih bagian gambar yang ingin kita gunakan sebagai watch face. Kemudian ketuk tanda centang dan pratinjau akan muncul di sini. Kamu bisa menambahkan beberapa foto, hingga 20 foto sebenarnya. Jadi jika kita ingin memiliki lebih dari satu foto, kita selalu bisa memilih yang lain dan mengaturnya. Dan sekarang kita punya beberapa foto dan sekarang kita bisa menyesuaikannya. Watch face-nya bisa dikustomisasi lebih lanjut, kamu bisa menambahkan warna tint seperti ini. Kamu bisa mengubah gaya jamnya. Kamu bisa mengubah font jamnya. Kamu bisa mengubah ukuran font, kamu bisa mengubah warna font jam, kamu bisa mengubah posisinya, dan kamu juga bisa menambahkan beberapa data. Jadi jika kamu mengetuk ke misalnya tab kiri, kamu bisa memilih contohnya baterai, dan indikator baterai akan muncul di pojok kiri atas. Begitu juga untuk pojok kanan atas, kiri bawah, jadi kamu bisa menyesuaikannya sesuai keinginanmu. Saya juga akan menambahkan langkah kaki, dan itu saja. Kamu juga bisa mengaktifkan opsi ini. Fungsi dari opsi ini pada dasarnya adalah, jika kamu memiliki beberapa gambar sebagai tampilan jam, kamu bisa menggantinya secara bergantian, atau lebih tepatnya, tampilan jam akan berganti-ganti. Setiap kali kamu menyalakan layar jam, jadi misalnya kamu mematikan layar lalu menyalakannya lagi, maka tampilan jam kamu akan muncul. Jika kamu mengaktifkan opsi ini, oke. Dan untuk menyesuaikan yang kedua, kamu cukup mengetuknya di sini, lalu kamu juga bisa mengubah pengaturannya. Mari kita terapkan saja. Oke. Dan seharusnya sudah selesai. Dan inilah dia tampilan jam custom kita, dan kamu bisa mengetuknya untuk menggantinya. Dan jika kamu mengaktifkan opsi ini di bagian bawah layar atau di bagian bawah menu,
Maaf, itu akan pada dasarnya setiap kali kamu menyalakan layar jam tanganmu, tampilan jamnya akan berganti. Tampilan jam video juga hampir sama, kamu hanya perlu memilih tampilan jam video. Di sini ada video yang sudah tersedia yang bisa kita gunakan. Atau kamu bisa mengetuk tombol plus, lalu ambil video. Jadi buka aplikasi kamera, ambil video, lalu gunakan sebagai tampilan jam, dan pilih videonya. Memungkinkan kamu memilih video dari ponsel. Sebagai contoh, kali ini kita ambil video saja, jadi izinkan perizinannya. Jadi kita perlu memberikan izin untuk kamera. Oke? Dan kembali. Sekarang kita bisa mengambil video. Oke, ketuk tanda centang untuk konfirmasi dan sekarang kita punya videonya. Kita bisa melihat pratinjau videonya. Oke, lalu ketuk tanda centang. Saya lupa menyebutkan, tapi kamu juga bisa memotong videonya. Pada dasarnya, kamu punya slider di bagian bawah dan kamu bisa menggeser slider dari kanan ke tengah dan semacamnya. Kamu bisa memilih bagian tertentu dari video yang kamu suka. Dan setelah kamu mengunggahnya, video itu akan ada di sini. Kita bisa melihat pratinjau lagi, kamu bisa menyesuaikan jam, font, dan kamu juga bisa mengubah warna fontnya. Kamu bisa menambahkan data seperti baterai dan hal-hal seperti ini. Dan setelah selesai, kamu bisa ketuk terapkan. Dan setelah selesai, tampilan itu akan otomatis diterapkan di jam tanganmu. Jadi seharusnya akan segera selesai. Dan sekarang sudah jadi. Sekarang kita punya tampilan jam video, meskipun hanya sebagai penampil. Satu hal yang perlu disebutkan adalah video watch face akan menggunakan lebih banyak daya baterai di jam tanganmu. Pada dasarnya ini akan mengurangi daya tahan baterai, jadi harap diperhatikan. Oke. Nah, sekarang biar saya cepat ganti terlebih dahulu ke tampilan jam yang biasa, supaya tidak terlalu menguras daya baterai kita. Oke, dan sekarang kita bisa menutup aplikasinya. Dan hal lain yang ingin saya tunjukkan adalah kontrol musik. Pada dasarnya, fitur ini memungkinkan kamu mengontrol musik di jam tanganmu dan juga di ponselmu melalui jam tangan. Jadi kamu bisa mendengarkan musik langsung di jam tangan jika kamu mau, dan kamu juga bisa mendengarkan musik di ponselmu lalu menggunakan jam tangan untuk mengontrol musik tersebut. Dan saya akan menunjukkan cara menggunakan keduanya, dan menurut saya ini fitur yang bagus, terutama untuk olahraga dan hal-hal seperti itu. Jadi, untuk menggunakan kontrol musik di jam tanganmu, pertama-tama kamu harus memasangkan jam tanganmu dengan ponsel, tentu saja. Dan setelah kamu memasangkan kedua perangkat, kamu perlu memberikan beberapa izin khusus pada ponselmu agar ini bisa berfungsi, dan kamu perlu masuk ke menu perangkat, pilih jam tanganmu, lalu masuk ke notifikasi dan aktifkan notifikasinya. Dan setelah kamu mengaktifkan notifikasi dan kamu belum memberikan izin yang diperlukan, kamu akan melihat pop-up tentang izin tersebut. Izinkan semua izin tersebut, lalu kamu bisa kembali. Dan meskipun, misalnya kamu tidak ingin menggunakan notifikasi, kamu bisa menonaktifkannya sekarang dan kembali lagi setelah mengaktifkan izin yang diperlukan. Dan sekarang cari opsi musik di sini. Pastikan fitur kontrol musik di ponsel sudah diaktifkan, dan misalnya kita ingin mengontrol musik di ponsel kita. Caranya cukup sederhana, kamu mulai memutar musik di ponselmu. Jadi mari kita buka misalnya Spotify. Kemudian silakan pilih lagu favorit Anda, dan segera mulai putar. Kita dapat iklan, jadi mari kita tunggu dan selesai. Tapi intinya, setelah kamu mulai memutar musik di ponselmu, kamu bisa menggeser ke kanan di layar utama jam tanganmu untuk membuka widget End. Saya rasa namanya seperti itu atau semacamnya. Dan di sini, jika kamu gulir ke bawah, kamu akan melihat widget musik, dan kamu bisa mengontrol musik langsung dari sini. Kamu bisa pause dan play, kamu bisa ke lagu berikutnya dan sebelumnya, tapi kamu tidak bisa ke lagu sebelumnya di Spotify gratis. Jadi saya tidak bisa melakukannya, tapi kamu bisa melakukannya kalau kamu pakai pemutar musik biasa. Kamu juga bisa mengetuk widget ini untuk membukanya, dan di sini kamu juga bisa mengontrol volume musikmu, dan kamu juga bisa mengganti sumbernya. Jadi kalau kamu ingin mengontrol musik langsung dari jam tanganmu, kamu bisa pilih perangkat jam tangan. Dan disitulah bagian selanjutnya dimulai.
Jadi misalnya kamu sudah punya beberapa lagu di jam tanganmu dan ingin menggunakannya, ingin mengontrolnya. Kamu cukup membuka ini di sini dengan mengetuk widget, pilih perangkat lokalmu, yaitu jam tangan, lalu kamu bisa play, pause, ke lagu berikutnya, ke lagu sebelumnya, mengontrol volume, dan kamu bisa memilih perangkat mana yang ingin kamu gunakan untuk mendengarkan musik. Jadi pada dasarnya kamu bisa menghubungkan headphone ke jam tanganmu, dan yang ini akan membuka musiknya. Dan di sini kamu juga bisa mengacak lagu-lagunya. Jadi intinya, jika kamu ingin menggunakan atau mendengarkan musik langsung di jam tangan, daripada menggunakan widget ini di sini, aku sarankan untuk langsung membuka aplikasi musiknya. Jadi kamu masuk ke menu dan ketuk aplikasi musik. Dan di sini kamu punya sedikit lebih banyak opsi dibandingkan di widget, karena widgetnya tidak memberikan fitur seperti acak lagu. Kamu bisa memilih playlist, lagu, dan hal-hal seperti itu. Jadi jika kamu ingin mendengarkan musik lokal, gunakan aplikasi musik. Dan jika kamu ingin menggunakan atau kamu ingin mengontrol musik di ponselmu dengan jam tanganmu, gunakan widgetnya saja. Oke. Dan hal lain yang ingin saya tunjukkan juga masih berhubungan dengan musik, pada dasarnya, jika kamu ingin mendengarkan musik langsung di jam tanganmu, kamu perlu mengunggah beberapa lagu ke dalamnya. Dan saya akan menunjukkan caranya. Ini juga fitur yang cukup bagus, kamu bisa mengunggah beberapa musik ke jam tanganmu dan menggunakannya untuk mendengarkan musik. Dan itu bisa berguna dalam beberapa situasi, seperti saat berolahraga dan kamu tidak ingin membawa ponselmu dan hal-hal semacam itu. Saya sarankan untuk mencobanya. Kamu mungkin tidak bisa memasukkan banyak lagu ke jam tanganmu karena memorinya terbatas. Dan tentu saja, untuk mengunggah musik, kamu harus memasangkan jam tanganmu dengan ponsel, buka aplikasi Huawei Health, masuk ke perangkat, lalu ketuk musik, dan kemudian ketuk kelola musik. Dan di sini, kita bisa melihat daftar lagu yang sudah diunggah ke jam tangan kita. Pada dasarnya, yang ada di jam tangan kita. Dan biasanya selalu ada satu lagu bawaan bernama Dream It Possible. Kamu bisa menghapusnya jika mau, dengan mengetuk ikon 2 titik lalu mengetuk hapus. Tapi jika kamu ingin mengunggah, bukan menghapus musikmu, cukup ketuk tambah lagu dan izinkan semua izin yang diperlukan. Ini akan membuka daftar musik yang tersedia di ponselmu, dan kamu bisa mencari berdasarkan artis, album, folder, dan semacamnya. Jadi kamu bisa mencari musiknya, lalu memilih lagu yang kamu suka dengan mengetuknya atau mengetuk pilih semua, lalu ketuk tanda centang, dan OK, dan proses transfer lagu akan dimulai. Cukup sederhana. Prosesnya mungkin memakan waktu, tergantung situasinya, misalnya jika lagunya berukuran besar atau tidak, intinya tergantung ukuran file. Prosesnya akan memakan waktu lebih lama, tapi seharusnya tidak terlalu lama. Oke, sekarang sudah selesai, dan setelah kamu selesai mengunggah musiknya, lagu-lagu itu akan muncul di sini, dan di sini kamu juga bisa melakukan beberapa hal. Kamu bisa membuat playlist. Jadi jika kamu mengetuk playlist baru, kamu selalu bisa membuat sesuatu, dan ketuk OK. Lalu pilih lagu-lagu yang ingin kamu masukkan ke dalam playlist dan ketuk tanda centang. Dan sekarang kita sudah punya playlist kita, kamu juga bisa menambahkan lebih banyak lagu ke playlist nanti dengan mengetuk ikon di samping lagu, lalu ketuk untuk memilih playlist dan lagunya akan ditambahkan. Dan setelah kamu selesai menyesuaikan lagu dan playlist, kamu bisa memutarnya di jam tangan dengan cukup membuka aplikasi musik. Jadi buka menu aplikasi musik. Dan misalnya kamu ingin memutar playlist, kamu ketuk di sini lalu pergi ke memutar musik tidak ada lagu, dan playlist akan muncul di bagian atas. Di sini, kamu bisa mulai memutar playlist jika mau, atau kamu juga bisa langsung memutar beberapa lagu dengan mencari lagunya, lalu mengetuknya untuk mulai memutar. Oke, itu fitur yang cukup bagus, saya sarankan untuk mencobanya. Dan hal terakhir yang ingin saya tunjukkan adalah fitur yang disebut temukan perangkat, dan pada dasarnya digunakan untuk mendeteksi atau menemukan jam tangan atau ponsel kamu. Jika kamu kehilangannya, intinya jika kamu lupa menaruhnya. Jadi misalnya kamu kehilangan jam tanganmu dan tidak tahu di mana kamu meletakkannya. Kamu bisa menggunakan fitur temukan perangkat untuk membantumu menemukannya. Dan untuk melakukannya, kamu buka aplikasinya, biar saya buka ulang aplikasinya.
Ya, mari kita buka ulang aplikasinya. Oke, ketuk pada perangkat, pilih Huawei Watch Fit Pro UH Fit 5 Pro kita. Maaf, itu salah saya. Lalu gulir ke bawah dan cari opsi yang bernama di mana letaknya. Temukan perangkat. Ini dia, dan pada dasarnya yang perlu kamu lakukan adalah mengetuknya, lalu kamu bisa mengetuk dering-dering. Dan jam tangan akan mulai mengeluarkan suara yang sangat nyaring dan keras, dan semoga itu bisa membantumu menemukan perangkatnya dimanapun kamu meletakkannya. Kecuali kamu kehilangannya di suatu tempat dan tidak bisa mendengar suaranya. Jadi itu memang agak mengecewakan, tapi fiturnya sangat bagus. Dan kamu juga bisa menggunakannya untuk menemukan ponselmu. Jadi misalnya kamu salah meletakkan ponselmu, kamu bisa pergi ke jam tanganmu, buka panel cepat dengan menggeser ke bawah dari bagian atas layar. Ketuk ikon di sini. Ini adalah ikon temukan perangkat yang bergambar ponsel. Lalu ketuk putar suara. Dan ponsel akan mulai berdering. Aku di sini dan berteriak, aku di sini. Jadi itu bahkan lebih keras daripada suara jamnya sendiri. Dan semoga itu bisa membantumu menemukan ponselmu dimanapun kamu meletakkannya. Oke, dan itu saja. Jadi jika kamu merasa video ini bermanfaat, silakan pertimbangkan untuk berlangganan ke channel kami dan beri like pada video ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.